Salam, Hora, selamat pagi Amang Inang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari Selasa tanggal 16 Mei 2023. Tetapi sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau menjaga kami sepanjang malam dan membangunkan kami pada pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami, supaya kami dituntun oleh Roh Kudus dan bekerja berkarya di dalam hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita yaitu yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, begitu banyak manusia hidup dalam kemunafikan dan kepura-puraan yang menamakan dirinya umat Tuhan. Dari penampilan terlihat begitu rohani dan mencintai Tuhan, tetapi pada kenyataannya hati mereka penuh dengan tipu muslihat dan kelicikan. Hal seperti ini juga terlihat dengan umat pilihan Allah, yaitu umat Israel, di mana mereka melaksanakan peribadahan, tetapi hati mereka jauh dari kehendak Allah. Kalau kita baca di dalam ayat yang 9 dikatakan demikian. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Kemudian Tuhan melalui perantaraan Nabi Yeremia menyampaikan bahwa Ia akan menghukum mereka. Karena apa? Karena kelicikan dan kejahatan mereka. Di mata Tuhan hanya hukuman yang pantas bagi manusia yang licik. Dikatakan tadi di ayat 10, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jika manusia bisa dengan kelicikannya menipu orang lain dan dirinya sendiri, tetapi Tuhan tidak bisa dia tipu. Ia menyelidiki setiap hati. Ia mengetahui segala seluk-beluk kelicikan dan kebobrokan hati manusia. Sebelum manusia merencanakan sesuatu atau bertindak dalam hidupnya, Tuhan sudah mengetahui motif dan keinginannya. Tidak ada kepura-puraan di hadapan Tuhan, karena tidak ada rahasia manusia yang tidak diketahuinya. Segala sesuatu terbuka lebar di hadapan Tuhan. Tidak ada yang terselubung, semua dapat dilihat Tuhan. Itu sebabnya dikatakan sepandai-pandainya kita menutupi kebobrokan kita, keburukan kita, kelicikan kita, kejahatan kita. Tetapi semuanya itu nyata di hadapan Allah. Tidak ada yang terselubung di hadapan Allah. Segala sesuatu sekecil apapun Tuhan melihat di dalam hati. Kehidupan umat Israel kita lihat di masa pelayanan Nabi Yeremia. Demikian mereka berpura-pura. Segala secara ritual keagamaan mereka berpenampilan saleh. Tapi kita lihat itu hanya formalitas dan rutinitas. Bisakah manusia bersembunyi dari Tuhan? Tidak. Bisakah manusia berpura-pura di hadapan Tuhan? Tidak. Kalau manusia itu bisa menutup-nutupi keburukannya di hadapan sesama manusia, tetapi di hadapan Tuhan semuanya transparan. Ia tidak bisa menipu Tuhan. Manusia tidak bisa menipu Tuhan, tetapi dia menipu dirinya sendiri oleh kelicikan hatinya. Saatnya akan tiba. Tuhan akan meremukkan kecongkakan dan menghancurkan kelicikannya
dengan penghukuman yang setimpal. Tuhan tidak akan tinggal diam dan membiarkan manusia memperlakukannya sesuka hati. Meskipun hati manusia begitu licik, tetapi kelicikan itu tidak bisa menipu Tuhan, karena Tuhan menyelidiki hati dan pikiran manusia. Ia tahu segala sesuatu dan tak seorang pun yang bisa memperdayakan Tuhan. Jika ada orang yang berlagak pintar dengan pikirannya ingin membodohi Tuhan, itu juga kelicikan hati yang sedang menipunya. Terkecuali merendahkan diri di hadapan Tuhan dan meminta pengampunannya, kalau tidak ia akan binasa. Dan dihancurkan oleh kelicikan hatinya, Tuhan akan menghukum orang-orang munafik. Karena itu Bapak Ibu, sebelum pembalasan Tuhan terjadi, inilah saatnya untuk kita bertobat. Jangan menikmati kelicikan hatimu, karena penghakiman akan datang. Selagi masih ada waktu, selagi ada kesempatan, waktu ini belum terlambat, bertobatlah dan datanglah kepada Tuhan. Ia mengetahui dosa-dosa, kelicikan dan kebobrokan hatimu. Dan ia menginginkanmu meninggalkan jalan dosa, dan engkau akan berbuat dan berpaling kepada Kristus. Jika engkau tidak mengindahkan firman Allah, engkau akan menerima upah yang setimpal dari perbuatanmu. Karena itu, Bapak Ibu, sebelum terjadi penghukuman di dalam kehidupan kita, mari kita berbalik kepada kebenaran. Mari kita meninggalkan kelakuan yang tidak benar. Itu sebabnya tadi katakan, Tuhan menyelidiki hati. Apapun yang terselip di dalam hati kita, apapun yang ada di dalam benak kita, semuanya itu Tuhan mengetahuinya. Tidak ada yang terselubung di hadapan Tuhan. Lebih baik kita jujur mengaku dosa kita kepada Tuhan, jujur kita di hadapan Tuhan, supaya Dia mengampuni kita. Karena itu Bapak Ibu, berbaliklah kepada jalan yang benar, kepada Kristus, buanglah segala kepura-puraan dan kemunafikan, tetapi hiduplah dengan kejujuran dan keikhlasan di hadapan Tuhan, supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang berbahagia dan dapat berkat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, Tuhan mengingatkan kami kembali melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kami Tuhan membuang kemunafikan yang menghalangi kami menerima berkat kasih setiamu. Karena itu Bapa di dalam sorga, biarlah kami jujur di hadapan-Mu. Ketika kami jujur, maka Tuhan akan senang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.